Pemirsa, Anda saya yakin pernah dan bahkan sering mendengar kata-kata lama, dirundung duga, dirundung malang, kata rundung. Kali ini akan menemani Anda dalam acara Jala Budaya dengan topik kesantunan anti rundungan. Telah hadir di hadapan Anda semua dua orang narasumber kita, akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Saya sapa, selamat datang Ibu Dr. Yuli Widiana Embum. Aduh, mohon maaf ya, selamat datang gabung. Terima kasih. Terus kemudian juga Dr. Dwi Aji Prajoko Embum. Selamat datang Pak Aji. Terima kasih. Halo, Pak Titus. Selamat berjumpa. Baik pemirsa, saya ke Bu Widi dulu. Bu Widi, tolong diberikan sedikit gambaran pada pemirsa tentang kesantunan anti rundungan ini. Baik, sebetulnya kalau kita bicara tentang kesantunan, itu merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kesantunan itu menyangkut etika ya, terutama kalau misalnya nanti kita juga akan hubungkan dengan bermedia sosial. Dan perlu mungkin saya jelaskan dulu di sini arti kesantunan. Ada yang bilang kesantunan, ada juga yang bilang kesopanan gitu. Apa sebetulnya perbedaannya? Mungkin kalau kesantunan itu lebih berhubungan dengan etika dalam berbahasa. Jadi berhubungan dengan ucapan verbal dan lain sebagainya. Sementara kalau kesopanan itu lebih kepada manner atau attitude atau perilaku gitu ya. Jadi tapi keduanya ini sangat berhubungan, makanya dalam bahasa Indonesia pun ada sebutan sopan santun, begitu ya. Jadi dua-duanya ini merupakan dua hal yang bersinergi dan tidak bisa terpisah. Kalau kita bersantun atau memberikan kesantunan secara verbal, otomatis kita juga bersikap sopan, gitu. Ya, jadi kurang lebih mungkin antara kesantunan dan kesopanan seperti itu. Karena mungkin ada yang bertanya apa bedanya, begitu ya. Jadi kalau kesantunan itu Pak Titus itu lebih ke verbal, gitu ya. Baik, kalau kita membicarakan seputar kesantunan ini, kalau kita hubungkan dengan kemajuan teknologi sekarang, setiap orang pasti sudah sangat terhubung dengan media sosial, baik mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, bahkan sampai yang kakek nenek juga sudah bermedia sosial sekarang begitu. Nah, masalahnya bagaimana menerapkan kesantunan dalam media sosial tersebut? Karena dalam bermedia sosial itu kadang-kadang tidak ada batas seperti kalau kita berinteraksi secara langsung, gitu ya. Kalau berinteraksi secara langsung, otomatis kita bertemu, berhadapan dengan orang, dan itu biasanya akan sangat berbeda dengan performa kesantunan di media sosial, karena kita tidak berjumpa langsung dengan orangnya. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu itu orangnya sudah lebih tua atau sama atau di bawah kita, sehingga otomatis kesantunan di dalam media sosial atau di dalam dunia virtual itu kadang-kadang membuat orang jadi kurang memperhatikan kesantunan tersebut begitu. Bahkan ada survei ya dari Microsoft itu, tapi sebetulnya saya tidak sepenuhnya setuju. Survei dari Microsoft yaitu seputar Digital Security Index Survey. Itu mungkin pemirsa juga sudah mendengar tentang survei tersebut. Itu menyebutkan bahwa netizen Indonesia itu dianggap yang paling tidak sopan. Nah, itu dia, itu yang mungkin nanti kita akan bicarakan lebih lanjut Pak Titus ya, karena pada dasarnya saya kurang setuju dengan survei Microsoft tersebut karena konteksnya yang berbeda begitu. Dan intinya adalah kesantunan dimanapun kita berada, walaupun di dunia interaksi secara langsung ataupun di dunia virtual, itu harus diterapkan dengan menerapkan juga norma-norma kultur lokal tersebut. Terutama apabila kita berbicara kepada orang-orang yang berbudaya sama.
otomatis itu tidak bisa dihilangkan. Ada anggapan bahwa kalau berbicara di dunia maya atau dunia virtual atau di media sosial itu sudah tidak ada batas gitu. Jadi mau kapanpun jam berapa oke saja begitu. Kalau saya juga kurang setuju begitu, apalagi kalau misalnya kita di budaya Indonesia, di budaya Timur, menurut saya kesantunan itu harus tetap diterapkan, hanya saja mungkin bentuknya berbeda begitu. Jadi tidak harus kalau misalnya di dunia virtual terus norma-norma kultural, norma-norma sosial kemasyarakatan harus hilang. Iya, tidak seperti itu. Jadi jangan sampai istilahnya kita itu terlarut dalam karakteristik dunia virtual itu sendiri. Memang dunia virtual itu tidak berbatas, bisa diakses kapanpun. Tetapi tetap kalau kita berkomunikasi, yang diajak komunikasi kan manusia, bukan robot begitu ya. Jadi tentu saja kesantunan di sini masih sangat diperlukan. Mungkin nanti kita bisa eksplor lebih lanjut seputar itu, Pak. Terima kasih Bu Widi. Pak Haji, tentang kesantunan atau mungkin tentang rundungan. Oke. Jadi begini Pak Tutus, perundungan itu biasanya kan dilakukan dari orang yang memiliki power lebih kepada orang yang kurang memiliki power. Biasanya dulu hanya berlaku untuk anak-anak sekolah ya, anak-anak sekolah. Tapi pada zaman ketika digital sudah menyeruak seperti ini, maka ada semacam revolusi yang lebih egaliter. Seorang yang memiliki kekuatan yang hebat pun bisa mengalami perundungan. Hebat kan? Berarti digital revolution ini memang hebat sekali. Mengubah perilaku. Mengubah perilaku. Demikian juga dengan kesantunan. Karena yang seperti dibicarakan Bu Widi tadi, bahwa kesantunan atau kesopanan dalam praktek kita agak susah membedakan karena kedua-duanya simpang siur, maksudnya overlapping ya. Meskipun secara di dunia pengetahuan, dunia disiplin yang dipelajari Bu Widi sangat tegas dibedakannya. Itu berbeda memang, tidak sepenuhnya berbeda, tetapi ada perbedaan. Karena apa? Aspek perilaku tidak nampak betul ketika ada di digital ya, ada di di mass media, di medsos kurang nampak. Namun demikian, yang namanya menghina di medsos maupun bukan itu sama. Mau dibahasa sehalus apapun, tetap itu tidak sopan. Ngerti ya dimaksudkannya? Demikian. Jadi memang ada beberapa perilaku yang sifatnya menghina, sifatnya tidak sopan, mau dibahasakan sehalus apapun tetap saja tidak sopan. Tetapi yang kita inginkan adalah sebuah sikap yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menghina, bermaksud baik, tapi karena kurangnya pengetahuan tentang kesantunan, maka diinterpretasikan, ditafsirkan sebagai penghinaan. Nah, efeknya adalah bullying. Orang itu akan dibully, tidak peduli kedudukannya. Apalagi kalau sedang perlawanan dengan mainstream ya, sudah gitu, habis dengan netizen pasti. Itu kalau di dunia dunia medsos. Dunia maya benar-benar jadi yang semula hanya bagi orang yang less power ya, tidak powerful, ternyata orang yang powerful pun bisa kena rundungan sekarang. Begitu Pak Tutus, kurang lebih. Kalau ini batasan antara bullying dengan harassment seperti apa ya? Mungkin itu sebetulnya hampir sama ya, hanya peristilahan saja Pak Titus ya. Pada dasarnya bullying bahasa Inggris itu rundungan gitu. Jadi intinya itu adalah perundungan dan pelecehan. Betul. Jadi ada sebetulnya macam-macam ya yang melanggar etika kesantunan itu ya. Seperti misalnya bullying itu sendiri, kemudian ada hate speech gitu, yang ujaran kebencian gitu. Jadi itu berbagai macam. Tapi intinya mengapa itu terjadi? Itu sebetulnya cikal bakalnya bisa jadi salah satu sebabnya adalah kurangnya pengetahuan terhadap kesantunan tersebut, seperti yang tadi dibicarakan oleh Pak Aji ya. Jadi karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya keterampilan dalam mengekspresikan sebuah ide ataupun opini atau pendapat dengan bahasa yang baik dan benar dan sesuai ya, terutama sesuai ya begitu ya,
sehingga akhirnya menimbulkan interpretasi buruk dari yang membaca atau dari netizen tadi, sehingga akhirnya diinterpretasikan bahwa opini atau pendapat tadi merupakan hate speech ataupun mungkin juga hoax begitu ya, sehingga akhirnya menimbulkan konflik begitu. Jadi intinya disinilah yang harus diperhatikan waktu kita bermedia sosial, itu kita harus juga memperhatikan bahwa apa yang kita ekspresikan, kita ungkapkan itu adalah konsumsi publik. Walaupun itu akun kita pribadi, tapi apa yang kita share itu sudah jadi konsumsi publik. Itu masalahnya. Kadang orang bilang, ya biarin saya ngomong apa semau saya, ini akun-akun saya. Iya, tapi medianya itu kan milik publik gitu, sehingga kita tidak bisa semau kita mengungkapkan apa yang kita inginkan melalui akun pribadi, walaupun itu akun pribadi begitu. Sehingga itu tadi yang mungkin harus ada rambu-rambu ya Pak Titus ya. Selama ini mungkin belum ada apa ya istilahnya, belum ada model ataupun modul untuk rambu-rambu bagi netizen tersebut dalam mengungkapkan opininya di dunia maya. Memang ada peraturan apa IITE itu ya. Tetapi itu kan hanya istilahnya hanya peraturan secara global. Tidak terlalu menyinggung bagaimana kita harus bersikap santun gitu, tidak menyinggung hal itu. Jadi ini sebetulnya harus disosialisasikan juga, selain peraturan adanya hukuman akan pelanggaran di bermedia sosial atau di dunia virtual ini, tetapi juga mungkin harus disosialisasikan kepada masyarakat itu bagaimana bersikap santun atau mengekspresikan kesantunan tersebut dalam bermedia sosial sehingga tidak menimbulkan konflik. Tadi disinggung tentang undang-undang ITE tadi Pak Haji ya, tapi saya melihat bahwa yang disampaikan Bu Widi tadi bahwa semakin kesini itu model-model hate speech maupun perundungan itu semakin marak. Iya betul. Sebenarnya ada satu kunci di situ yang disebutkan oleh Bu Widi tadi tentang acceptability. Iya, itu penting sekali. Itu ialah kunci anti perundungannya di situ. Sesuatu itu acceptable maka agak sulit untuk diundung ya. Tapi begini, kita mulai dulu dengan sebuah rumusan yang semula tidak mengacu pada acceptability, bahwa kesompanan itu terkait erat dengan formalitas. The more polite, the more formal. The less close emotionally. Jadi semula seperti itu tuh. Jadi semakin sopan, semakin formal, semakin tidak dekat secara emosional. Tetapi yang sekarang, yang terutama dibicarakan Bu Wini justru berbeda. Semakin sopan, semakin acceptable, semakin dekat secara emosional. Begitu maksudnya Bu Wini. Sehingga memang dalam sebuah, kalau kita bicara bahasa saja tanpa konteks pragmatik ya, maka akan terlihat bahwa semakin sopan itu bahasanya semakin panjang. Sehingga bagaimana akan dekat secara emosional kalau bahasanya panjang seperti itu. Tapi di antara mereka ya memang seperti itu, kedekatan emosi diukur seperti itu. Karena mereka memang saling asing atau baru ketemu atau situasinya memang formal. Begitu ya. Sehingga misalnya dalam bahasa Inggris, karena kita dalam bahasa Inggris akan ngajak makan malam, akan mengatakan would you mind dining together with me? Panjang sekali. Padahal secara kalau Anda dekat secara emosional atau dekat sebagai teman dekat, let's have dinner together. Gitu aja cukup. Yuk makan. Ya makan ya. Enak kan? Iya. Cuma kalau Anda menerapkan ini pada orang yang belum Anda kenal atau Anda baru kenal atau memang bos Anda, maka memang malah menjauhkan secara emosi begitu ya. Jadi kuncinya memang acceptability. Keberterimaan. Itu juga menjangkut tidak hanya masalah kesantunan. Maksudnya kesantunan luas sekali, misalnya juga menjangkut tentang penerjemahan. Di Inggris itu biasa mengatakan Mary, jangan Mary nanti kacau ya namanya. Jane will marry John next month. Biasa di sana. Diterjemahkan nggak bisa, nggak berterima, nggak sopan itu. Jane akan mengawini John.
orang sopan. Ya kan? Ya, makanya kesopanan agar berterima, agar santun, maka diubah menjadi John akan mengawini, akan menikahi Sin bulan depan. Seperti itu. Jadi sehingga itu semua sektor. Begitu Pak Tutus. Baik pemirsa, seru, kita akan ketemu lagi di dalam episode kedua nanti, tetap dalam Jalal Budaya dengan episode kesantunan anti rundungan. Pemirsa, kita lanjut pada sesi kedua acara Jalal Budaya ini dengan topik kesantunan anti rundungan. Pak Haji, tentang keberterimaan acceptability itu tadi, jadi bagaimana? Acceptability atau keberterimaan itu merupakan sesuatu yang bisa diterima oleh target, oleh sasaran, sehingga tidak menimbulkan kekacauan, baik itu secara budaya atau gegar budaya atau apa namanya, sehingga itu saja mudah diterima dan membuat orang tidak dirundung, yaitu ya. Seperti itu. Kemudian yang menarik di sini adalah bahwa itu bisa acceptability itu bisa berevolusi. Yang tadinya acceptable menjadi tidak acceptable. Iya. Misalnya begini, pada saat dulu ketika orang memotivasi anak laki-laki bisa mengatakan, kamu jangan kalah dengan anak perempuan. Itu biasa sekali, sangat biasa. Tapi sekarang mungkin akan menjadi berbalik, diprotes oleh teman-teman yang pejuang emansipasi ya. Karena apa, kalau perempuan pasti dipakai kalah-kalahan gitu. Ya kan? Nah, seperti itu ada perubahan, Memang ada yang tetap, misalnya tentang sopan itu bagaimana sih? Sopan itu tergantung pada, biasanya kalau di barat itu perempuan lebih dihargai ya, maka ada istilah apa? Lady first ya, kan first lady first, perempuan didahulukan. Sehingga ketika ada dua orang diperkenalkan, maka yang laki diperkenalkan pada perempuan yang lebih terhormat. Iya. Widi ini Titus misalnya, seperti itu. Jadi disebutkan perempuan dulu, kemudian diperkenalkan lakinya, karena laki dianggap perempuan lebih terhormat daripada laki. Lady first. Ya, lady first. Kemudian ketika usia menjadi hal yang lebih dipentingkan, maka usia, jadi perempuan tadi diabaikan. Kalau Anda perempuan tapi kalau usianya lebih muda, maka yang lebih tua lebih tua diutamakan. Itu persis, saya kira itu internasional Ibu ya. Kalau perempuan tadi masih mungkin dari bangsa-bangsa lain-lain. Kita aja kalau menyapa orang, bapak ibu-ibu, mereka mengatakannya ladies and gentlemen. Iya, jadi bisa bervariasi. Tapi kalau usia rata-rata sama di mana-mana. Yang usianya lebih tua lebih dipentingkan. Kalau tidak sopan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu saja rank ya, rank. Jadi sex, age, and rank ya. Rank itu ketika seseorang itu dianggap lebih penting, misalnya berjumpa dengan wali kota dalam perkenalan saja, maka yang diperkenalkan adalah yang bukan wali kota. Wali kotanya sudah dianggap diketahui, gitu ya. Itulah sopan santun, saya kira. Seperti itu. Nah, yang lain berubah, yang ini tetap seperti itu. Tapi ya ada hal-hal lain yang berubah. Emansipasi juga berubah. Dulu orang-orang Inggris itu mengatakan perahu itu dengan sebutan she, untuk menyayang perempuan. Dia punya kapal pesiar itu sebutnya she. Kata-kata gantinya itu untuk menyayang perempuan. Dulu emansipasi pada gelombang dulu masih menganggap wah itu bagus itu, sayang sama perempuan gitu ya. Tapi sekarang tidak. Karena apa? Itu kan yang memberi nama laki-laki. Jadi itu aja merasa terjajah duluan. Iya. Begitu. Bu Widi. Bu Pak Titus.
Terima kasih Pak Andi. Tadi disebutkan gegar budaya tadi Bu Widi. Ada kaitannya kesantunan dengan budaya itu yang apa? Ada semacam evolusi atau seperti apa itu? Iya, pasti. Kesantunan itu pasti tidak akan lepas dari budaya. Memang ada budaya universal yang tadi diungkapkan oleh Pak Aji ya, tetapi pada dasarnya kita juga harus aware atau harus juga terampil mengungkapkan ekspresi secara verbal, secara santun berdasarkan norma-norma budaya tempat kita tinggal, begitu. Karena apa? Untuk menghindari konflik. Karena kita tinggal di Jawa, saya akan mencoba untuk membahas sedikit ya bagaimana kesantunan dengan prinsip-prinsip kesantunan di Jawa. Pada dasarnya sebetulnya kalau di Jawa itu sudah lengkap ya. Kalau prinsip kesantunannya itu ada 4 itu. Yang utama ya adalah yang pertama adalah hormat atau respect atau hormat. Nah ini kalau saya melihat konteks di dunia virtual itu ya Pak Tutus ya, di WhatsApp atau di mana-mana itu kalau orang Jawa yang berbicara itu dia masih sangat memperhatikan masalah ini walaupun tidak lagi menggunakan tingkatan atau level bahasa Jawa yang halus kepada yang lebih tua kalau di konteks virtual ya, karena itu tadi yang seperti diungkapkan oleh Pak Aji tadi itu akan menjauhkan kedekatan emosional begitu ya. Jadi kalau menggunakan level bahasa yang lebih formal dalam situasi yang informal itu pasti secara Allah menjauhkan keakraban, tidak akrab begitu ya. Tetapi ada hal yang masih dipertahankan di sini Pak Tutus ya. Kalau saya lihat itu misalnya netizennya itu saling kenal, otomatis mereka tahu ya usianya berapa, mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Itu yang lebih muda itu secara otomatis akan memanggil kepada yang lebih tua dengan term of address ataupun juga panggilan khusus seperti Mbak, Mas, Kang, nah ya Bu, Pak, begitu itu tidak hilang kalau di konteks budaya Jawa ya terutama yang saya tahu. Mungkin berbeda kalau di budaya Barat sana memanggil nama pun dianggap sopan begitu saja ya. Tetapi kalau di budaya Jawa itu masih sangat diperhatikan. Disitulah kita bisa lihat bahwa kesantunan sangat erat hubungannya dengan budaya. Jadi di prinsip kesantunan yang hormat atau respect tadi masih diterapkan walaupun tidak menggunakan bahasa Jawa yang promo inggil misalnya. Begitu tapi tetap dipertahankan. Kemudian yang kedua itu tepal seliro. Tepal seliro itu toleransi gitu ya. Jadi itu pun juga masih terlihat di di dunia virtual itu. Jadi misalnya ya kalau ada orang yang sakit gitu ya, misalnya di grup biasanya kita lihat di WhatsApp grup itu sangat terlihat ya. Kalau ada yang sakit itu semua nanti anggotanya langsung mendoakan. Nah, itu tepal seliro. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang, terutama simpati lah gitu ya. Memberikan simpatinya. Kemudian yang ketiga ada andap asor. Andap asor itu artinya humble atau rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah hati itu berbeda. Nah, rendah hati di sini biasanya akan terlihat kalau misalnya ada yang memuji gitu. Kalau orang Jawa itu cenderung untuk tidak terlalu menerima pujian gitu, biasa aja dan sebagainya. Hanya saja akhir-akhir ini saya melihat ada pergeseran seperti yang Pak Aji bilang ada revolusi begitu. Jadi sekarang pujian itu cenderung diterima seperti di budaya Barat. Jadi orang kalau dipuji akan mengucapkan terima kasih. Ya. Padahal dulu kan kalau kita dipuji itu rasanya biasa aja begitu ya. Men-self devaluation gitu. Tapi sekarang sudah ada pergeseran bahwa rata-rata menerima pujian itu minimal dengan ucapan terima kasih. Begitu. Kemudian itu tadi ya pergeserannya. Kemudian yang keempat itu istilahnya empan papan. Empan papan itu adalah bagaimana kita itu tahu diri, menempatkan diri kita di suasana atau di situasi yang berbeda. Sehingga misalnya kita lihat contoh lagi nih Pak Titus ya di WhatsApp grup gitu. Kita harus tahu itu grupnya grup apa dulu. Begitu. Ini grup profesional, teman-teman kerja,
atau grup reunian keluarga ya atau grup hangout gitu itu akan sangat berbeda. Apa yang mau di-share di sana harus hati-hati. Di situ kita harus menerapkan prinsip kesantunan Jawa, yaitu empan papan tadi begitu. Jangan istilahnya di grup profesional terus kita share lelucon yang tidak lucu atau tidak apa istilahnya tuh tidak mencakup semua anggota grup tadi. Itu jadi kalau misalnya lelucon itu hanya dimengerti oleh beberapa saja di grup tadi, itu akan menyinggung orang yang tidak mengerti. Menjadi friksi. Betul itu. Jadi seperti itulah mungkin kira-kira gambaran bagaimana kesantunan itu berhubungan dengan budaya, Pak Titus. Jadi jangan dikira kalau misalnya dunia virtual bebas, budaya ya lepas dari dunia virtual, tidak. Saya rasa budaya itu tetap berintegrasi, bersinergi dengan kesantunan tersebut. Di mana kita berada ya kita harus ikuti budaya yang berlaku di situ. Terima kasih Bu Widi. Tapi saya ingin masuk pada salah satu contoh kasus Pak Haji ya. Jadi misalnya ada sharing seseorang, kemudian itu membuat pro dan kontra. Nah, di situ perundungan itu semakin tajam. Iya. Ya, memang mindset kita itu masih belum bagus sih ya tentang diskusi berbeda pendapat itu belum bagus. Ketika orang-orang sudah mapan dengan bagaimana berargumentasi dengan baik di negeri maju umpamanya, itu memang harus dipisahkan antara berargumentasi dengan menyerang pribadi. Itu harus dibedakan. Kita seringkali berbuat berbeda, lalu menyerang yang berbeda itu dengan argumentasi yang sifatnya fisikal. Sifatnya intelijensia. Itu kan namanya apa? Personal attack itu. Nggak boleh, sangat tidak boleh. Memang kita berbeda sih ya. Kita tadi dikatakan oleh Bu Widi bahwa antara budaya satu dengan budaya lain itu bisa berbeda. Dan kita tersinggung karena berbeda budaya bisa dimaklumi. Karena tidak tahu, ignorance ya. Tapi kalau di antara kita yang sudah tahu budayanya bahwa ini sekedar berbeda, kenapa sih? Kenapa kita tidak sampai pada kesimpulan we agree to be different? Ya. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Tidak masalah itu. Dalam diskusi apapun tidak masalah. Tetapi sekali lagi di dunia medsos kita, kalau yang namanya berbeda udah habis ya. Udah habis, bener, kadang-kadang kita juga menikmati. Begitu ya. Tentang yang berbeda tadi saya pengen tahu ya, bahwa ketika pengen mengatakan sedikit, ketika seorang bully kesini katakanlah, dia memang seharusnya keluar dari cangkangnya ya. Jangan kritis menurut budaya mereka, karena mereka di sini. Misalnya ada azan sedikit mengeluh, itu nggak boleh karena budaya di sini. Kita di sini kalau tidak terlalu keras memengkakan diharapkan nggak boleh kayak seperti itu. Biasa. Ada beberapa orang yang malah menikmati karena ada semacam alarm yang datang di pagi hari yang di sana tidak ada. Ya, seperti itu. Sehingga kemudian ketika di pasar ada bargaining, menikmati. Karena budayanya di sini seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak selalu semuanya fixed price kan? Seperti itu banyak sekali. Pujian, kata tadi yang disinggung oleh Bu Widi, pujian itu bisa sama, bisa berbeda. Tadi memang ada saling mempengaruhi ya. Misalnya ada kata-kata apa? Dipuji lalu kalau tidak mengucap terima kasih malah sekarang tidak elok ya. Dulu kalau bilang terima kasih malah sombong sekali. Dulu dipuji, aduh subur gitu, ya. Pujian loh dulu. Iya benar, subur itu pujian. Sekarang malah marah-marah orang dia bilang ini ya. Ada perubahan itu. Itu di budaya kita. Nah ada juga budaya misalnya orang tidak pernah ditanyai tentang kamu menikah apa belum, kamu umurnya berapa, nggak pernah. Itu sensitif sekali, tapi di sini biasa. Di bis biasanya kalau Anda dekat dengan ibu-ibu pasti ditanya, putranya berapa, sudah menikah belum, gitu. Biasa sekali. Itu padahal di sana tidak sopan. Jadi memang sangat terpengaruh oleh budaya. Tapi tetap saja banyak budaya yang sifatnya rasional, gitu ya. Gitu kan. Menarik. Jadi intinya adalah bahwa
kita memang perlu melek tentang kesopanan. Kalau kita tahu tentang kesopanan, maka meminimalisir yang namanya perundungan. Karena sesuatu yang acceptable agak susah lah dirundung. Tetapi tidak menihilkan ya. Namanya orang tidak mungkin setuju semuanya. Mungkin setuju cara mengatakannya, tapi tidak setuju esensinya. Lalu dirundung bisa saja. Sehingga anti rundungan tadi agak hiperbol. Nggak apa-apa, sedikit hiperbol. Gitu. Gitu, baik, saya tertarik pada Bu Widi tentang tadi surveinya Microsoft, tapi nanti kita tunda dulu. Baik pemirsa, nanti kita lanjut lagi di sesi terakhir bersama Bu Widi dan Pak Haji. Tetap di Jalan Budaya. Pemirsa, sampailah kita pada sesi terakhir acara Jalan Budaya kali ini dengan topik kesantunan anti rundungan. Tadi Bu Widi sudah menyebutkan salah satu survei dari Microsoft yang beliaunya kurang setuju. Jadi coba Bu Widi disampaikan lagi tentang itu. Ya, silakan. Beberapa waktu yang lalu ada survei dari Microsoft yang bernama Digital Civility Index Survey. Ini sempat menggemparkan netizen di Indonesia karena ternyata hasilnya bahwa netizen di Indonesia itu adalah netizen yang dianggap tidak sopan. Nah, tetapi setelah saya melihat apa parameter dari survei tersebut, ini yang membuat saya jadi kurang setuju. Mengapa kita dianggap kurang sopan? Karena ternyata parameter dari survei Digital Civility Index atau DCI itu, Pak Titus ya, itu 3 hal, yaitu hoax, kemudian hate speech, dan intrusif atau discrimination. Jadi ada hoax, kemudian ujaran kebencian, dan hal yang menyerang pribadi atau diskriminasi. Dan landasan dari survei tersebut adalah bagaimana tingkat keterancaman netizen akan ketiga hal tersebut. Begitu. Sedangkan kalau yang disebarkan atau di-share di dunia maya itu adalah tentang kesantunan netizen. Otomatis kalau kita berbicara tentang kesantunan, itu nanti orang akan menghubungkannya dengan bagaimana netizen itu bermedia sosial, bagaimana netizen Indonesia bermedia sosial, apakah mereka itu cenderung mengungkapkan kata-kata yang kurang baik dan lain sebagainya, begitu kan? Tetapi ternyata ini tidak seperti itu surveinya itu. Jadi bagaimana sih netizen itu merasa terancam akan hoax, kemudian akan hate speech, kemudian akan ujaran-ujaran yang menyinggung pribadi. Nah, itu ternyata di Indonesia itu banyak yang merasa terancam gitu. Jadi kalau mungkin sebetulnya istilahnya jangan Digital Civility Index, jangan tingkat derajat atau tingkat kesantunan, tetapi mungkin lebih tepatnya itu istilahnya harusnya Digital Threat Index, tingkat keterancaman netizen di dunia maya, begitu. Karena parameternya itu bukan ungkapan-ungkapan atau cara netizen itu bermedia sosial, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk ukuran sopan atau santun itu sangat relatif sebetulnya ya Pak Titus ya, karena kita misalnya nih ya, kalau kita hubungkan lagi dengan budaya, ujaran-ujaran istilahnya sumpah serapah itu kalau di Jawa Timuran itu wajar, malah itu itu ungkapan keakraban. Kalau tidak begitu tuh dianggap sombong gitu kan. Jadi kita tidak bisa setiap sumpah serapah itu dianggap tidak santun misalnya. Tinggal tergantung tempatnya seperti apa. Sementara Indonesia itu budayanya sangat beragam sehingga sangat-sangat dangkal sekali kalau survei ini mengatakan netizen Indonesia yang mana begitu. Karena Indonesia sangat beragam, tidak bisa diseragamkan semuanya begitu. Kemudian yang keduanya mungkin survei seperti ini itu harus benar-benar mengetahui konteks begitu. Konteksnya seperti apa begitu. Ada kalanya mungkin
orang istilahnya saling mengejek itu untuk bercanda. Nah, tapi kan yang tampil, yang tampil di di teks itu ada ucapan-ucapan yang kurang santun kalau diterjemahkan seperti tadi Pak Haji bilang. Kalau di barat sana ya harus kita memperkenalkan itu perempuannya dulu diperkenalkan, kemudian laki-laki begitu ya. Kalau di Indonesia kan tidak, siapapun aja bebas saja begitu. Yang jelas bagaimana kita memperkenalkannya dengan baik begitu kan. Jadi ini kalau menurut saya sangat dangkal begitu ya, bahwa kita dikatakan netizen yang tidak sopan. Sejauh apa tidak sopan gitu? Kalau ke tingkat keterancaman mungkin boleh, karena mungkin banyak hoax yang beredar, kemudian banyak hate speech, kemudian banyak ujaran-ujaran yang mengandung sara istilahnya ya. Tetapi bukan berarti bahwa netizen kita tidak sopan. Itu yang yang membuat kita jadi rasanya kok ini ya, kita dilemparkan ke derajat yang bawah. Dianggap seperti kita itu tidak mengerti kesantunan di dunia digital. Itu aja yang mungkin saya boleh share begitu. Jadi jangan menerima begitu saja begitu, bahwa kalau Microsoft yang mengadakan survei itu bisa valid bisa tidak loh, tinggal tergantung parameternya, siapa, kemudian bagaimana cara observasinya, bagaimana metode melakukan surveinya. Itu kita juga harus nilai lebih jauh gitu. Jangan terus istilahnya hasilnya seperti ini. Ya tidak demikian lah sepertinya. Dan nanti Bu Widya akan meneliti itu. Ya, tapi saya mencatat ini loh, tingkat keterancaman itu loh sudah seperti apa sebetulnya Pak Haji. Dan memang secara umum kita merasakan itu. Ini Bu Widi sangat empati dengan hasil ini. Kalau saya melihat bahwa memang ada disparitas antara kesopanan yang kita jumpai setiap hari dalam dunia nyata dengan hal-hal yang kita jumpai di dunia maya, sangat berbeda. Sehingga sebenarnya hasil ini juga bisa dikatakan gak jauh-jauh amat, cuma karena dia berempati dengan perempuan Indonesia menjadi reaksinya lumayan. Cuma begini, saya bisa paham itu. Tetapi kalau kita melihat bahwa kesopanan itu terkait dengan kenyamanan seseorang, bisa jadi keterancaman, bisa jadi. Jadi apa yang kita bicarakan ini malah justru ini dibenarkan oleh hasil survei ini. Ketika seseorang itu bicara sopan, berbeda sedrastis apapun, maka tidak ada orang yang terancam, gitu ya. Tetapi perbedaan kecil pun kalau diekspos sedemikian rupa akan membuat orang tidak nyaman, jadi terancam. Nah, kekhawatiran Bu Widi tadi menjadi bisa dinihilkan bila yang disurvei adalah orang-orang yang kena, bukan hate speech-nya aja. Mengerti maksudnya ya? Jadi dari orang yang ini menurut kamu gimana seperti ini, seperti itu lain lagi ya. Pasti akan saya juga setuju itu. Cuma kalau dinilainya adalah speech-nya saja yang terlepas dari konteks, saya setuju sekali 100% dengan Bu Widi. Apalagi beliau adalah dosen pragmatik ya, sangat setuju karena tidak boleh lepas dari konteks. Tapi kalau memang surveinya ini dilandaskan pada efeknya pada yang membaca, saya malah setuju. Karena kalau kita melihat pada saya dolanan internet sedikit, kalau saya lihat di internet, bahasanya tidak seperti di Indonesia, benar tidak seperti Indonesia yang ramah tamah dan itu tidak nampak di situ. Begitu berbeda, kata-katanya selalu berlandaskan iman apapun. Juga kadang-kadang menampilkan iman Katolik tapi di dalamnya nggak ada Katoliknya. Seperti jadi politis, itu hanya dipolitisir aja. Begitu, sehingga mungkin yang dimaksudkan di sini adalah bahwa memang kesantunan sangat berefek pada keterancaman. Kalau kesantunan itu mengalami penekanan yang luar biasa, menjadi minimal ya, sehingga akan terjadi keterancaman di sini. Saya bisa paham itu. Sehingga saya melihat ini, kalau memang yang disurvei itu adalah orang-orang yang bukan speech-nya saja, tetapi juga orang-orang yang kalau kamu di seperti ini bagaimana? Itu saya percaya. Saya percaya. Tapi kalau speech-nya saja yang diteliti, tidak disampaikan pada konteks, memang ada urip ngono biasa aja ya. Biasa aja. Kalau itu nggak masuk speech, nggak masuk apa-apa.
oke. Iya. Bukan ancaman pembunuhan gitu. Itu ada tuh. Iya. Iya. Ya, Oleh itu- karena itu iya, kan makanya. kita bilang kesantunan itu tadi yang Betul. anti Makanya perundungan tadi itu. mungkin nama istilahnya saja yang harus diganti. Saya tadi kan Iya, betul. istilahnya mengajukan bagaimana kalau nama surveinya itu diganti. Bukan Jangan DCI. digital civility Civility, index, iya. jangan tingkat kesantunan tapi tingkat keterancaman Threat gitu. tadi, iya. Digital threat Iya, index. iya, Nah, iya. itu betul Nah. gitu ya. Bagaimana keterancaman para netizen tersebut dari dunia maya. Jangan kesantunan, karena kalau kesantunan itu nanti kesannya lain gitu. Orang membaca itu jadi lain gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sharingnya dengan istilahnya, oh ternyata netizen Indonesia itu yang paling tinggi tingkat keterancamannya karena dunia virtual itu oke, bagus. Tapi beda dengan misalnya share-nya begini, yang beredar sekarang kan begini, netizen Indonesia paling tidak sopan. Nah, tidak sopan bagaimana? Itu yang membuat akhirnya jadi jadi pro dan kontra begitu. Karena tapi ternyata waktu sudah saya baca, oh ini maksudnya adalah tingkat keterancamannya, bukan cara netizen kita mengekspresikan secara verbal. Mungkin mengekspresikan secara verbal, cuma dalam artian tidak bisa kita globalkan gitu. Oh, tidak santun, orang Indonesia tidak santun. Itu sangat kontra loh dengan istilahnya karakteristik kita dan juga image kita sebagai bangsa yang paling ramah di dunia. Aneh kan jadinya begitu. Orang Indonesia yang paling ramah ternyata disurvei oleh Microsoft menjadi netizen yang paling tidak sopan lah itu. Padahal sebetulnya surveinya bukan begitu. Adalah tingkat keterancaman netizen itu di Indonesia yang paling tinggi. Sehingga mungkin digital threat index itu akan lebih cocok daripada digital civility index. Oleh karena itu Pak Haji, di topik kita kali ini kan kesantunan malah anti perundungan. Berarti sebenarnya pesurvei ini sangat sadar sekali bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kesantunan dan keterancaman ya. Iya. Sangat erat. Karena jika orang berbicara sangat tidak santun, maka ada orang yang terancam. Seperti itu. Saya paham. Saya sangat paham. Cuma mungkin ini semacam shock terapi untuk orang-orang Indonesia. Ya, Shock terapi untuk orang-orang Indonesia. Loh, kamu itu bahasa yang terkenal sopan santun, lo ramah, lo. Oh, kenapa kok seperti ini? Ini pasti ada sesuatunya dengan dirimu. Pasti gitu kan? Kita lihat secara positif ya. Iya. Lihat seperti itu. Kalau menurut saya itu semacam reminding lah. Reminding. Barangkali benar dikatakan Bu Budi, tidaklah seperti itu. Harusnya diganti istilahnya. Iya. Cuma memang ada hubungan antara kesopanan dengan kesantunan. Bahkan kadang-kadang memang benar bahwa tidak semua keterancaman itu berasal dari kata-kata yang tidak santun. Kata yang santun pun bisa mengancam. Katakanlah begini ya. Ahok itu dinyatakan tidak santun dan itu melukai kan. Maling ini. Anggota Dewan ini banyak yang maling. Coba dibahasakan santun. Iya, Tetap saja ya menyakitkan. Sedoyo anggota Dewan ini kok sedoyo pandung. Pandung itu halus banget. Iya. Bahasa menyakitkan itu. Iya kan? Santun. Sedoyo segawon. Halus sekali ya kan? Dan tidak ada hubungannya. Dan itu aja terancam. Iya, tetap aja terancam. Gitu Pak. Saya jadi ingat ada narasumber yang sering mengatakan dungu. Iya, dungu. betul. Orang menjadi tersinggung ketika dikatakan dungu. Setelah dia menjelaskan, dungu itu katanya sama dengan gagal paham. Oh, gagal paham. Terima, Pak. Netizen kita terima dikatakan gagal paham. Padahal ya dungu-dungu juga. Tapi saya pengen ini komentar Bu Widi tentang shock terapi tadi yang disampaikan Pak Haji tadi. Baik, memang itu benar begitu. Cuman dalam artian karena itu kan surveinya se-Asia. Iya. Nah, itu kan membuat kita jadi punya image yang tidak baik itu. Itu saja yang saya kurang setuju. Iya. Oke lah itu reminder, tapi harusnya dijelaskan atau menggunakan istilah lain lah yang jangan sampai menimbulkan konflik seperti ini begitu. Jadi karena itu benar-benar istilahnya disebarkan se-Asia gitu. Jadi kan kesannya itu
se-Asia tuh kita paling jelek, paling nggak sopan, paling tidak santun begitu. Itu saja gitu. Kalau hanya misalnya jadi itulah tadi ya, kembali lagi ke bagaimana cara mengekspresikan sesuatu secara verbal. Rasanya mungkin juga kita harus memperhatikan hal tersebut. Hanya saja memang banyak sekali aspek-aspek yang akhirnya mempengaruhi. Misalnya bahasa media itu kan pastinya inginnya yang lebih membuat pembaca itu langsung apa ini begitu. Iya, begitu Pak Tut. Saya setuju dengan Bu Widi. Jadi begini, kita itu belum tuntas dengan budaya baca ya. Iya. Sudah diserang budaya visual. Medsos lagi. Akhirnya apa? Gegar budaya. Budaya lisan kita bawa ke medsos. Betul. Tanpa suatu saringan budaya tulis yang anggun gitu yang elegan gitu ya. Bener, budaya tulis itu elegan banget. Seandainya kita mengalami budaya tulis yang bagus sebelum diserbu oleh budaya visual, itu mungkin kita tidak seperti itu. Semuanya keluar dari budaya lisan, seolah-olah sama gitu loh. Padahal itu tertulis terdokumentasi sepanjang hidup gitu ya. Agak lain mestinya. Pada akhirnya saya mohon pada Pak Haji untuk memberikan closing statement pada pemirsa. Silakan Pak Haji. Iya. Persamaan yang terhormat, saya dengan Dr. Yuli Widiana dengan Pak Tutus di sini diarahkan untuk berdiskusi tentang kesopanan anti perundungan. Kesopanan itu kan semacam berbicara yang tidak menyebabkan orang lain merasa terancam, yang bicaranya acceptable bagi orang lain, berterima bagi orang lain. Namun demikian, banyak bicara kita, banyak speech kita di medsos terutama yang menyinggung orang lain. Namun sesungguhnya kalau itu keluar dari kekurangtahuan kita, maka perlulah kita untuk belajar menjadi sopan, belajar menjadi santun, kata Bu Widi tadi. Oleh karena itu para pirsawan mungkin kita lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata, utamanya ketika kita bermedsos ria ya. Sehingga dengan demikian kita tidak akan merundung orang lain, kita tidak akan membuli orang lain tanpa sengaja. Kalau dengan sengaja sih terserah Anda, itu sudah tanggung jawab moral Anda. Tapi alangkah sayangnya jika Anda mengatakan sesuatu yang maksudnya baik, tapi diartikan sebagai perundungan. Oleh karena itu, kesopanan harus dipelajari dengan hati-hati, karena kesopanan itu bisa saja sensitif antar budaya. Kita harus pelajari dengan baik. Terima kasih Pak Haji. Bu Widi, silakan. Baik, sedikit saja. Apabila kita akan bermedia sosial, tentu saja kita harus memperhatikan kesantunan dan juga ada baiknya kita mendalami budaya tempat kita tinggal atau tempat kita bermedia sosial. Apabila kita bermedia sosial dalam skop yang lokal, tentu saja kita harus juga mengikuti budaya yang berlaku di sana. Dan apabila kita bermedia sosial dengan skop yang internasional, tentu saja kita juga harus mengikuti kesantunan secara universal. Dengan demikian, dengan kesantunan sesuai dengan budaya dan tempatnya, maka kita akan terhindar dari konflik dan juga lebih jauh lagi kita akan terhindar dari perundungan. Demikian. Ya, terima kasih Pak Haji, terima kasih Bu Widi. Pemirsa, Anda harus tetap berpegang pada kesantunan untuk menghindari perundungan.